Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Alai mareak tonga borngini martangi yang masih Paulus dohot si Silas, memuji debata, dipatangi-tangi aka natar hurungi. Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dalam setiap perjalanan hidup kita, banyak keadaan yang bisa kita hadapi atau yang menimpa kita. Ada kemudahan, ada kesulitan, ada kegagalan, dan ada keberhasilan. Ada sehat dan ada sakit. Semuanya itu menuntun kita untuk semakin mensyukuri segala hal. Ketika kita gagal, maka kita tahu bagaimana rasanya sukses. Ketika kita sakit, bagaimana kita mensyukuri ketika kita sehat. Ketika kita memiliki kesulitan, kita merasakan bagaimana enaknya mendapatkan kemudahan. Oleh karena itu, peristiwa tentang Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara itu, penjara tidak menghalangi mereka untuk berdoa dan memuji Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang demikian, Paulus dan Silas menunjukkan apa yang harus mereka lakukan. Jika saat ini keadaan kita baik-baik saja, tidak ada yang sedang membelenggu kita, apakah kita sudah berdoa dan memuji-muji Tuhan? Jika tidak atau belum, maka lakukanlah segera tanpa menunda-nunda waktu. Sebab kita tidak tahu apakah kita masih memiliki waktu untuk berdoa dan memuji Tuhan atau tidak. Yang kita miliki hanyalah saat ini, sekarang. Apakah keadaan kita saat ini sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat, atau sesuatu yang menghimpit kita? Bahkan situasi yang kita hadapi itu bukan karena kesalahan kita, namun kita dituduhkan dengan sesuatu yang tidak benar. Dalam keadaan demikian, apakah kita sudah berdoa dan memuji Allah? Jika sudah, tetaplah pertahankan kehidupan doamu dan pujianmu, sehingga orang di sekitarmu dapat mendengarkan dan mengikuti apa yang sedang engkau lakukan. Tetapi jika belum, maka segeralah saat ini berdoa dan memuji Allah, supaya kita dimampukan menghadapi segala yang harus kita tanggung. Dan ingat, jika dalam keadaan demikian kita berdoa dan memuji Allah, maka fokus utama kita bukan penderitaan, bukan pergumulan, bukan sakit penyakit, atau bukan fitnah, melainkan fokus kita adalah hanya kepada Allah, sumber kekuatan kita. Demikianlah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Pakaian mereka dikoyak, mereka didera, mereka dipasung di sel paling tengah. Pasungan terbuat dari 2 papan yang digabungkan dengan klem besi, dengan lubang yang cukup besar untuk pergelangan kaki. Kaki para tahanan diletakkan pada papan bagian bawah, dan kemudian papan bagian atas diletakkan sebagai tutup di atas kaki mereka. Kadang-kadang kedua pergelangan tangan dan pergelangan kaki dipasung. Paulus dan Silas yang tidak melakukan kejahatan dan adalah orang yang suka damai, dipasung dengan alat yang dirancang untuk membelenggu para tawanan yang paling berbahaya agar benar-benar aman. Kendati menghadapi
situasi yang menyedihkan ini, mereka tetap memuji Allah, berdoa dan bernyanyi, sementara para tahanan lainnya mendengarkan. Apapun keadaan kita, hendaklah kita memuji Tuhan. Orang lain bisa datang kepada Kristus karena teladan kita. Sahabat yang baik hati, hidup kita, dimanapun kita berada, di sanalah Tuhan menghendaki kita untuk berdoa dan memuji Allah. Tentu kehidupan doa dan pujian kita berdampak dalam seluruh waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dalam setiap waktu itu, kehadiran kita menjadi alat Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kita mendengarkan tentang Yesus Kristus, yang kepadanya kita berdoa, yang kepadanya kita sampaikan puji-pujian. Mereka menjadi mengenal serta datang kepada Kristus. Berdoalah, nyanyikanlah puji-pujian kepada Allah yang telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Wartakanlah Yesus Kristus itu melalui kehidupan doamu dan puji-pujianmu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Allah. Firman-Mu mengingatkan kami, apapun keadaan kami, apapun situasi yang kami hadapi, kami harus tetap di dalam doa dan memuji-muji Tuhan. Sekalipun pergumulan yang sangat berat membelenggu kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami mau menyampaikan segala hal yang kami pergumulkan kepada Tuhan. Sebab ketika kami datang kepada Tuhan, kami boleh merasa lega dan tenang, memperoleh hikmat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.